Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anak terkasih, sudah berapa lama mengikuti Tuhan Yesus dalam gereja Katolik? Ada yang baru kemarin. Saya yakin sudah sekian lama ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anak mengikuti Tuhan. Pertanyaannya, apa tujuannya mengikuti Tuhan dalam gerejanya? Ada tujuannya enggak? Kalau ada tujuannya, apa tujuannya? Kita tahu mikir. Bahagia surga. Bahagia surga. Ngomong malih. Bahagiane sok bae. Saiki ini dunya ya rekoso-rekoso, bahagia ya apa lah. Keselamatan. Mulai keselamatan, apa mulai selamat? Mencari kedamaian, nyatane damai ora le, Gusti. Damai ora. Tenang nih. Kalau
ya tombol kayak mati di penteng dan lain-lain. Oh ya damai awakmu. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anak terkasih, mengikuti Tuhan memang harus bertujuan untuk berbahagia. Cuma persoalannya, tidak sedikit orang mengikuti Tuhan itu bukan dengan tujuan berbahagia. Ada yang mengikuti Tuhan karena terpaksa. Ayo, sapa sing teko nyang bojo mau kepeksa. Yo ora bojone opo bapake opo ibuke. Ayo. Ada yang datang karena terpaksa. Ada yang datang atau ikut Tuhan karena wajib. Sudah dibaptis sejak bayi, piye nek? Nek ra pengen dionyo-onyo bapak ibuku wae. Ada juga yang mengikuti Tuhan itu karena bisnis. Dagang. Tuhan, saya sudah banyak berbuat baik, berbuat kasih, berderma, berdoa bagi banyak orang. Mana pahala darimu, mana berkat darimu? Jadi ikut Tuhan untuk mengumpulkan pahala, karena sudah berbuat banyak. Jadi ikut Tuhan untuk bisnis. Sekarang kalau ikut Tuhan karena dagang, saya sudah berbuat baik, saya mendapat pahala. Kira-kira kebaikanmu dibandingin dosa-dosamu iso nebus apa ora? Saldone piro, minus apa plus? Ayo. Jadi kalau kita berbisnis dengan Tuhan, tidak akan kita bisa saldo nol. Saya tidak bisa. Karena itulah Yesus mengajarkan kepada kita hari ini bahwa mengikuti Dia tujuannya adalah berbahagia. Tidak ada tujuan lain-lain. Dia mengajak kita mengikuti Dia, murid-muridnya, untuk berbahagia. Nah, sekarang pertanyaannya, bahagia yang seperti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan? Bahagia yang bagaimana? Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bahagia yang ditawarkan Tuhan bagi kita semua para muridnya adalah bahagia menurut pikiran Tuhan. Tadi Paulus dalam bacaan kedua mengatakan bahwa yang bodoh di mata dunia dipilih Allah. Dengan yang terus milih sing bodoh apa sing pinter? Ayo. Lah iki Gusti orang yang bodoh di mata dunia dipilih Allah. Jadi logika untuk menemukan bahagia ini, kalau kita mau bahagia sebagai murid Tuhan, harus masuk dalam pikiran Tuhan sendiri. Bahagia dalam pikiran Tuhan. Maka hal pertama yang harus kita lakukan kalau mau bahagia sebagai murid Tuhan, maka seperti yang diserukan Nabi Sefan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Maka pertama, carilah Tuhan. Namanya mencari, iku yo rame tengok-tengok lemahan, riba-ribu.
Mencari itu ya perlu usaha, perlu tenaga, perlu pikiran, perlu korban dan seterusnya. Saiki kita wis model napeni beras. Dulu napeni golek sing jek kulite apa jenenge? Nyer-nyerne ilang-ilang siji-siji digoleki kok diuncal-uncale iki mencari carilah Tuhan, maka kita harus memberikan diri kita, waktu kita, tenaga, pikiran, seluruh diri kita. Nah, kalau kita selalu mencari Tuhan, maka apa yang disabdakan Yesus hari ini akan menemukan kebenarannya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan di surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kerap orang mengatakan kita ini sama saja di hadapan Allah. Pangkat itu gak penting, mati ora digowo, bondo gak penting, mati ora digowo. Kerap kita mendengar perkataan itu, bahkan mengatakan sendiri. Cuma pertanyaannya, apakah itu selalu juga kita terapkan? Bahwa pangkat, harta, kedudukan, pujian itu sungguh membuat kita makin rendah hati, makin sadar akan keterbatasan kita, mensyukuri semuanya itu di hadapan Allah. Ataukah justru inilah saat saya kemeliti, saya sombong? Kemudian berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ye, nenek bojomu nesu. Kok tandangi dong? Nek wis ditandangi, atimu ayu ora, berbahagia ora? Berbahagialah orang yang lemah lembut. Nah, lemah lembut itu ora gampang, saya ngerti. Tapi nek pengen bahagia ya mau. Angel toh? Angel, maksudnya rata belum nyoba. Nah, berbahagialah orang yang lemah lembut. Ada banyak kekerasan, entah kata-kata, tindakan di dalam hidup kita sehari-hari. Tapi bagaimana kita menanggapinya dengan baik, lemah lembut. Demikian juga ketika kita mendapatkan perlakuan mungkin membuat kita sakit, adakah kita tetap bisa lemah lembut kepadanya, tetap ramah, tetap menyapa, tetap menghormati? Kalau kita bisa lemah lembut, kita akan bahagia. Salah itu orang mbok simpen ning atimu. Sulit mengampuni itu artinya kesalahan orang mbok simpen ning atimu. Nyang ndi awan wis tangi turu melek mangan adus mbok bawa terus. Kapan iso bahagia? Ini berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan.
Wah, Kristus Raja Merapi itu dari paroki malah rusak nih. Ben minggu enek amplop, ben minggu enek repot lah. Urung ning lingkungan ning masyarakat. Nek gremeng terus, kapan bahagianya? Ya wis nek ngene-ngene. Nek ora ya wis. Murah hati. Jadi berbahagialah orang yang murah hati. Jadi ketika kita memberi dengan tulus, ketika kita berderma dengan ikhlas, maka yang ada adalah bahagia. Orang bakal mungkit-mungkit. Kalau memberi ya memberi, kalau tidak ya tidak. Tapi kalau memberi, wah ini lagi aib, berarti saiki mana? Sekarang lagi. Tidak akan murah hati dan tidak akan bahagia. Berbahagialah orang yang murah hati. Berilah dengan tulus, dengan ikhlas. Yang sudah dicoleng, ya wis ra usah di, meskipun dengan kata-kata. Berbahagialah orang yang murah hati. Kemudian berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Suci hati artinya hati yang bersih di hadapan Allah, apa adanya, tanpa topeng. Sungguh menjadi tantangan bagi kita. Berbahagialah orang yang membawa damai. Tidak mudah, karena tidak jarang kita ini justru membawa perpecahan. Ya kok iso? Ya bisa. Saya rasa-rasan ke B punya teman Z, B ceritanya Z dari konco X, Z cerita ke X. Lalu umat saling mencurigai, saling berpikiran negatif satu dengan yang lain. Nah, apakah ini membawa damai? Bukankah ini membawa perpecahan, kekisruhan? Jadi kalau kita mau berbahagia ya membawa damai, mempersatukan, bukan justru membakar-bakar. Kemudian berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaran di surga. Teman-teman yang jadi pengurus, banyak mana dipuji atau dicela? Dan dicela ora usah nesu, berbahagialah kata Tuhan. Bersukacita dan berbahagialah. Nah ini saya ini juga senang. Banyak yang mencela, banyak yang menganiaya saya dengan kata-kata. Meskipun saya nggak krungu, tapi mesti ada. Dan dia harus berbahagia. Iya mana?
arepe ngenes di PDB, gak enek kanca cerita. Nek jenengan aja genak dadi anakmu bojomu. Makanya harus berbahagia saja. Jadi Tuhan mengajak kita untuk berbahagia. Hidup beriman ada kesulitannya, ada tantangannya. Baik dari keterbatasan kita, dari pihak luar, umat sesama umat maupun dari masyarakat, ada selalu tantangannya. Tapi Tuhan mengajak kita untuk berbahagia. Dan untuk berbahagia, Tuhan memberikan ini tadi resep-resep. Miskin di hadapan Allah, lemah lembut, lapar haus akan kebenaran, murah hati, suci hati, membawa damai. Kemudian berbahagia juga mesti mengalami aniaya, dicela, difitnah. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anak terkasih, ini tantangan bagi kita untuk mengarungi tahun 2023 ini, menjadi murid-murid yang berjuang untuk bahagia dengan miskin di hadapan Allah, murah hati, lemah lembut, tetap berbahagia, tetap tekun melayani Tuhan, tetap bersemangat melayani Tuhan apapun tantangannya. Mari kita berjuang bersama menjadi murid Tuhan yang berbahagia.